Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Fardun Nasrullah dengan NIM 234208205 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rencana tema skripsi saya yang berjudul Efek Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui DJP telah melakukan berbagai inovasi digital seperti e-filing, e-faktur, e-billing, hingga Cortex Administration untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban memperpajakannya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi fiskal guna untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keluasan basis pajak, terutama di sektor UMKM yang menjadi sumber kontributor utama perekonomian Indonesia. Namun meskipun infrastruktur digital terus berkembang, tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah dan tidak merata. Banyak UMKM yang belum beralih ke sistem digital, baik karena keterbatasan literasi digital, akses internet yang belum merata, serta kurangnya pendampingan dalam penggunaan pajak daring. Hal tersebut menunjukkan suatu permasalahan, yaitu seperti rendahnya kepatuhan pajak UMKM di tengah kebijakan layanan digitalisasi pajak yang telah dilakukan oleh pemerintah yang mengindikasikan belum optimalnya efektivitas layanan pajak dari sistem digital untuk kepatuhan pajak. Jika dilihat dari data 2020, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sebanyak 58 juta UMKM belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Dari banyaknya UMKM, 2 juta dari 60 juta UMKM sudah terdaftar wajib pajak dan membayar pajak kepada negara, yang dikutip dari sobatpajak.com. Dikutip oleh pajak.com, dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berkata sebanyak 432.000 UMKM telah setor pajak senilai 2,49 triliun rupiah pada tahun 2023. Untuk data tahun 2025 diasumsikan bahwa terakhir Mei 2025 terdaftar sebanyak 99,3% UMKM, namun yang membayar pajak hanya 0,7%. Dikutip langsung oleh nasionalkontan.co.id serta foto.bisnis.com. Submasalah yang saya ambil terdapat 3 submasalah. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat adopsi layanan pajak digital di kalangan UMKM Indonesia. Yang kedua, apakah digitalisasi layanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan UMKM antar daerah dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda. Di sini saya menggunakan 2 landasan teori. Yang pertama yaitu teori pajak ekonomi klasik oleh Allingham, Shenmue atau Becker yang berkata bahwa keputusan inflasi dipengaruhi oleh probabilitas penegakan besaran denda dan biaya atau profit melakukan pelaporan. Digitalisasi menggunakan biaya kepatuhan yang menyambut ceteris paribus memperbesar kepatuhan jika sistem Anda dan akses talibel. Landasan teori kedua yaitu behavioral economics atau nudge yang dilansir oleh Thaler and Seiden berkata bahwa selain penegakan, faktor psikologi seperti social norms, reminder, framing berpengaruh pada kepatuhan. Intervensi perilaku murah dan efektif bila dirancang dengan tepat. Solusi untuk permasalahan yaitu upaya kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas digital fiskal melalui peningkatan literasi, pemerataan akses, dan insentif perilaku pajak terhadap perilaku. Integritas insentif dan penyederhanaan untuk UMKM rejim khusus. Menurut model biaya manfaat Allingham Shenmue, menurunkan biaya kepatuhan dan memberi insentif dapat menggeser trade-off ekonomi pelaku UMKM untuk patuh. Maksud dari kebijakan ini adalah menyederhanakan formulir untuk UMKM, one page SPT atau skema pajak final kecil yang dapat diakses melalui aplikasi yang dapat mempermudah UMKM dan memberikan keringanan berupa potongan administrasi, kredit kecil, atau sertifikat register yang memberi akses ke pasar lokal. Ilustrasi alur kerja yang pertama, UMKM daftar online. Di sini, saat mendaftar, sistem otomatis mengelompokkan UMKM berdasarkan omset tahunan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penentuan tarif pajak final
DCV mengklasifikasikan otomatis tarif final. Di sini mengelompokkan sistem otomatis yang menunjukkan tarif final. Yang ketiga, lapor offset, pajak dihitung secara otomatis, bukti setor yang berupa digital. Yang keempat, UMKM patuh yang nantinya akan mendapatkan insentif seperti potongan biaya administrasi tahunan. Yang terakhir, evaluasi efektivitas lewat data panel. Tujuan akhir dari kebijakan ini yaitu yang pertama, mengurangi biaya administrasi. Yang kedua, memberikan insentif nyata untuk perilaku UMKM patuh. Yang ketiga, memanfaatkan data digital agar pelaporan otomatis dan transparansi. Yang terakhir, menciptakan win-win solution bagi pemerintah mendapatkan penerimaan yang stabil dan bagi UMKM mendapatkan beban yang rendah. Kesimpulannya dari tema skripsi yang saya ambil ini adalah kebijakan insentif adopsi awal merupakan strategi efektif untuk mempercepat transisi UMKM menuju sistem pajak digital. Dengan memberikan keuntungan atau keringanan bagi pelaku usaha yang lebih cepat menggunakan layanan pajak elektronik, pemerintah dapat menurunkan hambatan perilaku dan biaya kepatuhan yang selama ini menjadi kendala utama. Pendekatan ini selaras dengan teori ekonomi publik, khususnya model biaya manfaat oleh Allingham dan Sanmo tahun 1972 dan Nudge Theory oleh Taylor dan Sunstein tahun 2008 yang menekankan pentingnya insentif dan dorongan perilaku dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sekian presentasi tema rencana skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.